Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita kembali diberikan umur yang panjang oleh Allah, kesehatan, kekuatan, sehingga kita kembali lagi melaksanakan ta'lim sore tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya insya Allah senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim, kita akan melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk seluruh keluarga besar DDI, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului, termasuk penyusun kitab yang kita pelajari di pondok dan kepada kedua orang tua kita. Wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya mari kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Kali ini kita akan pindah pada surah berikutnya. Ya, surah kedua. Ya, yaitu surat Al-Baqarah. Oleh karena itu silakan dipersiapkan kitabnya serta alat tulis lainnya untuk mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bismillah. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita masuk pada surah yang kedua bernama Suratul Baqarati. Jadi Suratul Baqarati. Suratul Baqarati. Ya, surah Al-Baqarah. Ya. Ya, kita share ulang dulu. Ya. Suratul Baqarati. Ya, artinya surah ya Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Ya, sapi betina. Umumnya anak-anakku sekalian, penamaan surah itu tentu ada kaitan dengan isi. Ya, ada kaitan dengan isi dari surah tersebut. Nah, kenapa surah Al-Baqarah? Karena di dalam ayat-ayat dalam surah ini diantaranya itu disinggung atau membicarakan tentang Al-Baqarah. Nah, insya Allah anak-anakku semuanya kita akan sampai nanti pada bacaan yang menjelaskan mengenai Al-Baqarah itu atau sapi betina. Ya, yang jelas itu adalah salah satu kisah yang dicantumkan di dalam Al-Quran ya lewat surat Al-Baqarah ini. Ya, madaniyatun ya, surah ini tergolong surah madaniyah. Ya. Seperti yang Ustaz pernah sampaikan bahwa ada dua macam surah. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ya, surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah itu artinya surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Jadi surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sementara surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu namanya surah Makkiyah. Nah, itu yang harus diingat terus ya. Ya, nanti anak-anakku juga akan pelajari di pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Atau spesifiknya kalau di Aliyah itu ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir atau ilmu ulumul Quran. Jadi Madaniyah. Mi'atani wasittu au sab'u wa thamanuna ayatun. Ya, saya ulangi, mi'atani wasittu au sab'u wa thamanuna ayatun. Jumlah ayatnya jadi jumlah ayatnya menurut guru kita di sini ya, jumlah ayatnya itu ada dua versi. Ya, yang pertama sittu wa samanuna ayat. Ya, 286 ayat. Jadi versi pertama di sini beliau menyebutkan ya 286 ayat. Itu versi pertama. Kemudian versi kedua ya sab'u ya mi'atani wa sab'u wa thamanun yaitu 287 ayat. 287 ayat.
287 ayat. Cuma yang populer kalau kita buka Al-Qur'an ya, coba lihat buka Al-Qur'annya yang populer itu ya jumlah ayat surat Al-Baqarah 286. Jadi 286. Jadi itu yang masyhur dan ini yang terkuat. Ya di mana-mana kita lihat Al-Qur'an itu jumlahnya 286. Nah, mengenai 287 itu ada pendapat lain, Tapi kita merujuk, kita kembali saja ke mushaf Al-Qur'an, kita lihat di situ ya 286. Inilah gambaran singkat ya mengenai surat Al-Baqarah. Ya, itu gambaran singkatnya. Kemudian anak-anakku sekalian, hal yang lain yang perlu sebelum lanjut, hal lain yang perlu diketahui ya mengenai surat Al-Baqarah ini. Ya, selain tadi ciri-ciri dari surah Al-Madaniyah itu turun ya setelah Nabi hijrah. Ya, turun setelah Nabi hijrah. Ada juga yang perlu dipahami bahwa seluruh surah yang termasuk surah Tiwal, ya, Tiwal itu artinya surah panjang. Jadi surahnya panjang. Ya, seperti ini surah Al-Baqarah itu isinya 2 juz lebih. Bahkan sudah masuk ke juz 3 halaman 8. Ya, jadi 48 halaman. Ya, 48 halaman jumlah itu banyak sekali. Makanya ini tergolong surat Tiwal. Ya, surat Tiwal artinya surat panjang. Ya, karena surah itu juga dikategorikan ada surah panjang, ada surah pertengahan dan ada surah pendek. Ada surah pendek. Yang surah pendek itu ya termasuk qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ya qul a'udzu birabbin nas, inna a'tayna, itu masuk kategori surah-surah pendek. Ya. Nah, jadi surat Tiwal itu salah satu ciri atau surah panjang atau panjang-panjang. Isi dari surah itu salah satu ciri ya surah Madaniyah. Salah satu ciri surah Madaniyah. Ya, selain tadi secara umum surah Madaniyah itu turun setelah Nabi hijrah. Nah, ciri yang lainnya adalah surah itu masuk kategori surah Tiwal. Ya, surah panjang. Kemudian anak-anakku sekalian, kita mulai ya, kita lihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lihat ayat pertama. Ya, kita lihat ayat pertama. Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim. Jadi cara bacanya itu, jadi lamnya panjang. Alif Lam. Baru masuk mim. Mimnya tasydid. Berarti panjang juga di tasydid, didengungkan. Alif Lam Mim. Nah, jadi seperti itu bacaannya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini, anak-anakku sekalian, ya, Alif Lam Mim ini
namanya dalam ilmu tafsir, namanya huruful muqatta'ah. Ya. Huruful muqatta'ah. Apa artinya huruful muqatta'ah? Yaitu huruf yang terpotong-potong. Ya. Maksudnya terpotong-potong di sini itu dibaca hurufnya ya persatu. Ya, seperti ini. Alif, ya ini dibaca satu-satu. Alif, lam, dan mim. Ya, alif, lam, dan mim. Berbeda kalau ini ayat kedua. Zalika. Ini bukan muqatta'ah. Ini bersambung zalika. Bukan dibaca zalon, zal, lam, kef. Tidak beda seperti itu. Nah, itulah bedanya antara huruful muqatta'ah dengan huruf-huruf yang lain yang berbentuk satu kata, satu kalimat, ya, satu kata. Ya. Jadi termasuk huruful muqatta' namanya. Nah, huruful muqatta' ini sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ya, semuanya itu berjumlah 29 surah. Jadi surah Al-Baqarah yang diawali dengan alif lam mim ini teman-temannya semua itu jumlahnya 29 surah. Ya, ini sekedar menambah pengetahuan anak-anak. Jadi kalau ditanya ada berapa huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an? Nah, maka jawabannya 29. Ya, 29. Ya, misalnya yang pertama ya, kalau Ustaz mau bacakan semuanya. Pertama surat Al-Baqarah, ya, alif lam mim. Yang kedua surah Ali Imran, nah, juga dengan lafaz yang sama, huruf yang sama, alif lam mim. Kemudian yang ketiga Al-A'raf. Al-A'raf itu dimulai alif lam mim shad. Ya, itu di surah Al-A'raf. Kemudian surah Yunus. Nah, surah Yunus itu diawali dengan alif lam ra. Jadi alif lam ra. Sudah berapa itu? Sudah 4 ya. Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Al-A'raf, kemudian Yunus. Nah, kemudian yang kelima surah Hud. Ya, surah Hud. Nah, itu diawali juga dengan alif lam ra. Kemudian yang keenam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Nah, ini ya beda lagi, itu diawali dengan alif lam mim ra. Ya. Jadi kalau kita mau rangkum, ya kita mau rangkum ini sudah ada 4 macam ya, sudah ada 4 macam. Jadi alif lam mim ra, kemudian alif lam ra, dan alif lam mim ra. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh surah Ibrahim. Ya, alif lam mim ra, surah Hijr alif lam mim ra. Nah, ini ya. Jadi seputar ya. Kemudian selanjutnya surah Maryam. Ya, surah Maryam itu diawali dengan kaf ha ya ain shad. Itu surah Maryam. Kemudian selanjutnya surat Thaha. Ya, surat Thaha dengan sama nama surahnya. Thaha. Kemudian surah Asy-Syu'ara. Jadi surah Asy-Syu'ara itu dimulai dengan huruf to sin mim. Ya. Jadi to sin mim. Itu Asy-Syu'ara. Kemudian surah An-Naml. Ya, ini dalam surah An-Naml yaitu ta ya to sin. Ya, jadi sudah berapa macam itu?
Ya, kalau tadi 4 itu, ini lagi ada kaf ha ya ain shad, kemudian toha, kemudian to sim mim, kemudian ada tosin. Ya. Kemudian surah Al-Qasas, ya to sim mim juga. Surah Al-Ankabut, alif lam mim. Surah Ar-Rum, alif lam mim. Ya. Surah Luqman, alif lam mim. Surah As-Sajdah, alif lam mim. Surah Yasin, Yasin. Surah Shad, ya Shad. Surah Al-Mu'min, ya ha mim. Surah Fussilat, ya ha mim. Surah Ashura, ya ha mim. Kemudian surah Az-Zukhruf, ha mim. Surah Ad-Dukhan, ya ha mim. Ya, surah Al-Jasyiyah, ha mim. Surah Al-Ahqaf, ha mim. Surah Qaf, ya Qaf. Dan surah Al-Qalam, nun. Nah, kalau kita mau hitung ini, ya kira-kira ada lebih 10 macam ya. Jadi 10 macam dari 29 surah di dalam Al-Quran. Itu yang termasuk diawali dengan huruful muqatta'ah. Jadi huruful muqatta'ah. Nah, dari huruf-huruf yang disebutkan tadi ini, yang masuk dalam huruful muqatta'ah, setelah dihitung semuanya, ternyata jumlahnya 14 huruf. Ya, itu jumlahnya 14 huruf. Artinya apa? Berarti setengah dari huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah kan ada 20, ada 28. Jadi huruf hijaiyah itu berjumlah 28. Nah, huruful muqatta'ah sebagai awal dari surah dalam Al-Quran, 114 surah ini, dari 29 surah, ternyata kalau kita mau ambil satu-satu hurufnya itu, ya jumlahnya 14 huruf. Jadi 14 huruf sisanya itu tidak ada hurufnya pada huruful muqatta'ah. Ya. Nanti anak-anakku bisa lihat, ya nanti lihat sendiri ya, huruf-huruf yang mana yang tidak. Kalau yang ada kan ini sudah disebutkan, ya, jadi sisanya itu yang tidak termasuk, ya tidak disebutkan sebagai huruful muqatta'ah. Ya, jadi ada yang berulang-ulang tadi, alif lam mim, banyak sekali alif lam mim. Kemudian alif lam ra juga. Ya, kemudian yang paling banyak itu hamim, ya hamim. Kemudian tosin juga itu ada berapa? 1-2 kali diulang. Cuma ada yang 1 kali, misalnya nun itu 1 kali, qaf, yasin, toha itu masing-masing 1 kali. Nah, terkait dengan huruf ini, ya, terkait dengan huruf ini, anak-anakku sekalian, perlu dipahami, ya, perlu dipahami sebenarnya apa maksudnya itu. Ya. Yang jelas kita lihat dulu kitabnya. Nah, yang jelas guru kita di sini itu memaknai alif lam mim, ya. Allahu a'lamu bimuradihi. Ya, Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Ya, kalau kita mau lihat apa maknanya, nah, di sini guru kita Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Ya, beliau hanya mengatakan hanya Allah, ya, hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya, ya, atau Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Jadi Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Allah yang lebih mengetahui maksudnya tentang hal itu.
Ya, jadi Allah lebih mengetahui maksudnya. Ya, jadi di sini beliau tidak memaknai apa itu alif lam mim, langsung mengembalikan maknanya ini kepada Allah. Langsung mengembalikan maknanya kepada Allah. Nah, namun dengan demikian, anak-anakku sekalian, ada juga sebagian ulama ya punya pendapat berbeda. Ya, punya pendapat berbeda. Jadi punya penafsiran berbeda. Misalnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa alif lam mim ini adalah salah satu nama Allah. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa alif lam mim ini adalah salah satu dari nama Allah. Jadi itu alif lam mim. Ya, ada juga melihat dari hurufnya masing-masing ini. Ya, ini kan terdiri dari 3 huruf ya. Ada alif, ada lam, ada mim. Jadi alif lam mim. Alifnya ini simbolnya Allah. Ya. Jadi alif ini adalah simbolnya Allah. Lam ini artinya simbolnya Jibril. Jadi lamnya Jibril. Sedangkan mim ini adalah Muhammad. Mim ini adalah Muhammad. Jadi alif lam mim Allah Jibril Muhammad. Ini artinya apa? Ini adalah menggambarkan proses turunnya Al-Qur'an. Di mana proses turunnya Al-Qur'an itu dari Allah, ya. Allah ini alif lam dari Allah, lamnya Jibril melalui malaikat Jibril. Mimnya Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada juga melihat makna alif lam itu dilihat dari ungkapan-ungkapan dari per kata ini. Jadi alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hal yang lain anak-anakku sekalian, ya tadi Ustaz katakan bahwa mengenai maksud dari alif lam mim itu, makna dari alif lam mim itu, jadi ulama berbeda pendapat ya. Tadi ya, ada yang mengatakan ya hanya Allah saja yang lebih mengetahui maksudnya. Oleh karena itu ayat ini ya, ayat ini atau huruf-huruf ini itu masuk, ya ini lagi ada istilah baru, ayat-ayat mutasyabihat. Karena dalam Al-Qur'an itu dari satu aspek ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Ya, ayat muhkam itu sudah jelas, ya sudah jelas hukum-hukumnya. Sedangkan mutasyabihat, ya mutasyabihat itu masih perlu ya ada takwil, ya, masih perlu ada takwil. Itu menurut sebagian pendapat. Anak-anakku sekalian, selain tadi Ustaz katakan bahwa alif lam mim itu, alif itu simbolnya Allah, ya. Lam itu simbolnya malaikat Jibril, kemudian mim itu adalah simbolnya Muhammad. Ya, ada juga yang berpendapat ya bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf itu. Ya, tapi ini tidak populer ya, ini tidak populer.
Nah, kemudian apa tujuannya? Ya, ini kita melihat beberapa pendapat ulama. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dari 29 surah itu Allah memulainya dengan Allah memulainya dengan huruful muqatta'ah. Itu apa rahasianya? Apa hikmahnya? Ternyata disampaikan oleh para ulama, salah satu hikmahnya adalah ini adalah bentuk kemukjizatannya Al-Qur'an. Disinilah letak kemukjizatannya Al-Qur'an. Ya. Sebab sebelum turunnya Al-Qur'an ini dengan 29 surah yang dimulai dengan huruful muqatta'ah, orang-orang Arab itu yang tentu mereka sudah menguasai bahasa Arab, belum pernah ditemukan itu. Ya. Baru Al-Quran menurunkan ayat itu, baru ternyata ada yang seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari kemukjizatan Al-Quran, di mana ya ungkapan-ungkapan orang Arab itu tidak ada yang seperti itu. Kemudian hikmah yang lain sebagai tantangan sebenarnya. Sebagai tantangan terhadap orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Ya. Jadi menantang. Ya. Jadi itu diantara hikmahnya. Jadi sebagai kalimat atau kata tantangan. Kemudian adanya juga huruful muqatta' ini, itu tujuannya atau hikmahnya untuk menarik perhatian. Ya, itu juga ada pandangan lain ya. Untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Sebab ini tidak lazim di kalangan orang Arab. Jadi ketika disebutkan ayat itu alif lam mim, ya mereka kaget. Akhirnya mereka perhatian itu. Kok ada huruf-huruf, kok ada bacaan-bacaan seperti ini? Padahal sebelumnya tidak ada seperti itu. Ya. Dan masih banyak lagi anak-anakku sekalian, ya masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Ya, yang jelas anak-anakku sekalian, ya, yang paling utama adalah bahwa Al-Quran ini secara umum adalah salah satu kemukjizatan yang Allah turunkan, ya, Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, tentu karena Al-Quran itu adalah mukjizat, maka isinya juga adalah mukjizat. Nah, salah satu di antaranya adalah alif, lam, mim, dan huruf-huruf muqatta' yang lain itu. Yang terdapat dalam 29 surah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya patutlah kita sebagai umat Islam dan lebih khusus umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya Al-Quran itu. Kita harus bersyukur dan kita harus berbangga. Kita punya Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab pedoman kita. Ya, Al-Quran ini adalah kitab pedoman kita. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat, maka kita harus ikuti pedoman itu. Ya, karena Al-Quran itu sesungguhnya akan menunjuki kita ke jalan surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, ikuti petunjuk Al-Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman kita. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, tidak bangga dengan Al-Quran, tidak ada rasa senangnya dengan Al-Quran, itu hati-hati. Itu pertanda bahwa dia
ya tidak mengikuti atau tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Jadi sekali lagi anak-anakku sungguh beruntunglah ya masuk ke pondok pesantren, karena di pondok kita ini ya salah satu unggulannya adalah Al-Quran, ya, hifzul Quran, ya tahfizul Quran atau menjadi hafizul Quran. Ya, makanya anak-anakku yang memang ada bakat untuk menghafal, ya bisa nanti masuk di program tahfiz penuh, ya program tahfiz penuh. Mudah-mudahan menjadi hafiz Al-Quran. Tapi ya perlu Ustaz ingatkan, ya tujuan kita sesungguhnya bukan hanya sekedar jadi hafiz, bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, itu saja, itu yang ditekankan sesungguhnya. Ya, jadi kalau sudah jadi penghafal Quran, jangan niatnya untuk menjadi juara hafiz. Itu target nomor 10 itu. Tapi target utamanya adalah ya mari jadikan Al-Quran yang kita sudah hafal ini sebagai pegangan hidup kita dan petunjuk, sekaligus kita pedomani sehingga kita selamat di dunia dan insya Allah selamat di yaumil akhir nanti. Baik anak-anakku sekalian, saya kira itu saja kajian kita pada sore hari ini. Jadi kita masih berada pada ayat yang pertama. Ya, kita masih sudah insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat yang kedua. Jadi saya berharap anak-anakku apa yang sudah dipelajari hari ini segera diamalkan, ya, diamalkan menjadi pengetahuan bagi anak-anakku dan segera diamalkan, insya Allah. Nah, sekira demikian sebelum Ustaz tutup, mungkin ada yang mau tanya? Saya pikir tidak ada ya. Bagi anak-anakku yang khususnya yang alia ini, yang memang belum masuk pondok, artinya masih belajar online, belajar daring, termasuk juga pengajian kitabnya. Diharapkan anak-anakku semuanya tetap ikut, ya, tetap ikut ikuti pengajian ini setiap hari Rabu sore. Bagi anak-anakku yang sanawiyah, misalnya Nabil tadi sudah sampaikan Sabtu sudah mau masuk, ya, selamat, ya, jaga kesehatan terus, ya, jaga kesehatan, ya, jaga juga istirahatnya. Jadi istirahat juga harus dijaga. Bagi anak-anakku yang masih di rumah karena memang belum masuk pondok, khususnya alia, tetap juga bersemangat belajar, tetap bersemangat belajar. Ya, mudah-mudahan tahun depan insya Allah, tahun depan awal tahun 2021, ya mudah-mudahan bisa insya Allah ya bisa masuk pondok semuanya sehingga bisa maksimal belajarnya, termasuk juga bisa maksimal menghafalnya. Anak-anakku sekalian, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Ustaz tutup dengan salam, bagi anak-anakku yang mau lagi menyimak pengajian ini yang terlambat tadi masuk, menyimak dari awal, silakan dibuka YouTube-nya. Yang insya Allah Ustaz sebentar kirim di grup, ya, jadi tonton dan juga bisa di-share ke keluarga supaya dapat juga ilmu, ya. Jadi ini tujuannya bukan hanya anak-anakku tapi semuanya, ya, termasuk orang tua kalian juga insya Allah. Akhirul kalam, Allahul musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi